Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semuanya. Pada video ini kita akan sama-sama mempelajari tentang soal latihan dari materi stoikiometri yang mana ini merupakan cabang dari bidang kimia analitik. Dan stoikiometri penting untuk kita pahami karena penggunaannya sangat luas di kimia, terutama kaitannya dalam proses perhitungan, persamaan reaksi kimia, dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk contoh soal latihan yang pertama, di sini kita akan mencoba untuk membandingkan dua gas yang berbeda, tetapi masih dalam keadaan tekanan dan juga suhu yang sama. Dalam kasus ini, kita bisa menerapkan persamaan gas ideal. Contoh soalnya adalah sebanyak 13,8 gram kalium karbonat yang memiliki massa molekul relatif 138 direaksikan dengan 150 ml larutan asam klorida yang besar konsentrasinya adalah 2 molar dengan persamaan reaksi kimia berikut. Pertanyaannya adalah, berapa volume gas karbon dioksida yang terbentuk jika dihitung pada keadaan yang sama dari 6,4 gram gas oksigen yang memiliki massa molekul relatif 32 dengan volume 4 liter adalah? Nah, dari persamaan reaksi kimia ini kita mengetahui bahwa satu-satunya gas yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida dan kita diminta untuk menentukan berapa volume gas yang dihasilkan dengan membandingkannya dengan gas oksigen. Sebelum kita menentukan mol masing-masing zat reaksi yang ada, kita harus memastikan bahwa persamaan reaksi kimia tersebut sudah setara. Dan setelah kita amati, ternyata persamaan reaksi kimia ini sudah setara. Selanjutnya, untuk mol kalium karbonat sebagai reaksi yang pertama, kita menentukannya dengan cara membagi antara massa dengan molekul relatif. Sehingga 13,8 gram dibagi 138 gram per mol akan dihasilkan mol dari kalium karbonat, hasilnya adalah 0,1 mol. Selanjutnya, untuk menentukan mol dari reaksi yang kedua yaitu asam klorida, kita akan mencari hubungan antara molaritas dengan mol dan juga volume larutan. Dan untuk menentukan nilai molnya, kita tinggal mengalihkan besarnya konsentrasi zat tersebut dengan volume larutan. Untuk konsentrasi asam klorida itu sendiri besarnya adalah 2 molar atau bisa kita tuliskan sebagai 2 mol per liter. Dan untuk volume larutannya kita harus ubah dulu dalam satuan liter sehingga menjadi 0,15 liter. Hasil perkalian keduanya akan menghasilkan satuan mol sehingga dihasilkan 0,3 mol dari larutan asam klorida. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam tabel mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, di sini kita mengetahui besar masing-masing mol itu diletakkan pada bagian mula-mula reaksi tersebut. Selanjutnya kita menentukan reaksi pembatasnya. Nah, di sini caranya adalah membagi mol dengan koefisiennya. Contohnya di sini 0,3 mol dibagi 2, hasilnya adalah 0,15. Sementara untuk 0,1 mol dibagi 1, ya, hasilnya adalah 0,1. Maka dari angka tersebut kita mengetahui bahwa 0,1 lebih kecil dari 0,15, maka dapat disimpulkan bahwa 0,1 mol ini bertindak sebagai reaksi pembatas, artinya akan habis bereaksi. Dan kita menuliskan angka 0,1 mol ini juga pada keadaan reaksi, yaitu angka yang sama, sehingga kita kurangi saja dan hasilnya pasti habis bereaksi yaitu 0 mol. Nah, dari sini reaksi pembatasnya adalah kalium karbonat. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan mol dari masing-masing zat berikut? Caranya adalah membandingkannya dengan koefisien zat itu. Dari sini kita mengetahui bahwa kalau koefisiennya 1 itu besarnya adalah 0,1 mol, maka kalau koefisiennya 2 berarti menjadi 2 kalinya, yaitu 2/1 dikali 0,1 mol, maka hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, begitupun dengan kalium klorida. Di sini koefisiennya adalah sama, maka angkanya pasti sama, besarnya 0,2 mol. Selanjutnya, untuk nilai mol dari H2O itu koefisiennya adalah 1 dan ini sama dengan kalium karbonat, ya, besarnya sekian, maka hasilnya juga 0,1 mol. Juga dengan
karbon dioksida yaitu 0,1 mol. Maka dihasilkan besarnya karbon dioksida yaitu 0,1 mol. Sebetulnya kita tidak perlu untuk menentukan nilai mol secara detail seperti ini karena yang kita butuhkan hanyalah nilai mol dari karbon dioksida. Kita hanya mudah bisa mendapatkannya dengan cara membagi antara mol ini dengan koefisien yang sudah ada. Karena kebetulan di sini sama-sama 1, berarti 1/1 dikali 0,1 mol, maka hasilnya adalah tetap 0,1 mol dan ini yang kita butuhkan pada intinya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT. Nah, di sini karena kedua gas diukur pada keadaan tekanan dan suhu yang sama, maka kita bisa eliminasi keduanya karena pasti angkanya sama. Juga dengan nilai R karena sama-sama 0,082, maka kita bisa eliminasi juga. Sehingga hanya tersisa volume sebanding dengan mol masing-masing gas tersebut. Nah, selanjutnya untuk mol gas karbon dioksida besarnya adalah 0,1 mol. Kita sudah hitung barusan ya. Dan untuk mol dari oksigen kita harus menentukannya terlebih dahulu karena di soal hanya diketahui massa dan massa molekul relatifnya, maka kita hitung secara manual dan mendapatkan besarnya adalah 0,2 mol dan kita masukkan ke sana. Untuk volume gas dari oksigen itu sudah ada 4 liter. Nah, setelah kita hitung eliminasi yang sama satuannya dan hasilnya adalah 2 liter volume gas karbon dioksida. Selanjutnya kita akan menentukan rumus empiris. Rumus empiris merupakan rumus perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Nah, cara menentukan rumus empiris itu dengan melalui perbandingan mol setiap unsur dan ini tergantung dari kadar unsurnya. Kadarnya itu bisa berupa terkadang dinyatakan dalam nilai persentase atau bisa di dalam massa berupa gram. Ya. Contohnya misalnya ada suatu senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan nilai masing-masing X, Y, Z yang ternyata kita bisa mengetahui berapa angka tersebut dengan cara membandingkannya dengan masing-masing mol unsur-unsurnya, unsur C, H, dan juga O. Ya, dengan membagi antara massa zat tersebut dengan massa atom relatif atau AR-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya rumus molekul. Rumus molekul menyatakan dengan jumlah unsur secara pasti yang dapat membentuk suatu senyawa. Untuk rumus molekul itu bisa diperoleh dari rumus empiris sehingga pasti rumus empiris terlebih dahulu yang kita dapatkan baru mendapatkan rumus molekul nantinya ya. Untuk menentukannya adalah rumus molekul empiris dikali N sama dengan MR. Nah, untuk menentukan nilai rumus molekul sudah pasti kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa besarnya massa molekul relatif. Nah, jadi kita bisa mengaitkannya dengan 4 konsep mol ini ya. Nah, dari 4 konsep mol ini kita pasti bisa mengetahui berapa nilai MR-nya jika memang belum diketahui ya. Selanjutnya untuk nilai N-nya, nilai N ini sendiri adalah merupakan angka kelipatan, artinya bukan nilai mol. Dan setelah nantinya angka tersebut kita peroleh ya, nanti kita substitusikan ke rumus empirisnya dan barulah kita mendapatkan rumus molekul. Nah, untuk contoh soal latihannya, misalnya di sini kita memiliki suatu senyawa yang kalau kita total itu besarnya adalah 3 gram dan untuk unsur C adalah 1,2 gram, unsur H adalah 0,2 gram dan unsur O itu adalah sisanya. Berarti kita tinggal mencari hasil pengurangan dari 3 gram dikurangin 1,2 dikurangi 0,2. Hasilnya adalah 1,6 gram. Selanjutnya kita menentukan rumus empiris, kita tinggal membaginya saja ya antara massa dengan AR-nya masing-masing setiap unsur. Di sini ada
mol C ya 1,2 dibagi 12, untuk H 0,2 bagi 1, untuk O 1,6 dibagi 16. Maka dihasilkan masing-masing adalah 0,1, 0,2 dan 0,1. Nah, karena yang namanya angka indeks dalam kimia itu berupa bilangan bulat sederhana, maka kita tinggal kalikan 10 saja ya. Artinya kita buat itu menjadi bilangan bulat sederhana. Nah, maka dihasilkan perbandingan C, H, dan O adalah 1:2:1. Sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Untuk rumus molekulnya, kita tinggal memasukkannya saja ya, angka-angka AR tersebut di sini sudah diketahui. Untuk C besarnya adalah 12. Untuk H karena total atomnya ada 2, berarti 2 dikali atom relatifnya adalah 1. Untuk oksigen di sini adalah 16. Maka kita bisa menghitung totalnya adalah 30. N sama dengan MR 60, berarti N-nya adalah 2. Berarti kita tinggal substitusikan saja N ini ke sini ya. Berarti 2 masuk ke dalam rumus empiris tersebut dan hasilnya adalah rumus molekulnya C2H4O2. Nah, rumus empiris itu berbeda dengan rumus molekul. Nah, makanya kita bisa menentukan sebetulnya rumus molekul secara pastinya itu berapa sih? Nah, gitu, karena rumus empirisnya itu adalah rumus yang paling sederhana, sedangkan molekul sudah pasti. Selanjutnya, di sini kita memiliki 100 gram senyawa organik yang masing-masing ada 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa total persen itu pastinya adalah 100%, maka sisanya pasti 35%. Nah, selanjutnya di sini jika dalam 1 gram sampel terdapat sekian partikel, tentukan rumus empiris dan molekulnya. Nah, tidak jauh berbeda caranya. Kita pertama menentukan dulu pastinya massa masing-masing tiap unsur. Di sini massa karbon karena 60% ya, berarti 60/100 dikali total sampelnya. Di sini 100 gram karena totalnya 100 gram, maka dapat hasilnya 60 gram. Ya. Selanjutnya untuk massa hidrogen 5/100 dikali 100 sama dengan 5 gram. Untuk massa nitrogen 35/100 dikali 100 hasilnya adalah 35 gram. Selanjutnya kita membandingkan ya ketiga unsur tersebut dengan mol-molnya. Nah, ini kita dapatkan karena ARC 12, H itu 1 dan N itu 14. Nah, maka kita mendapatkan masing-masing adalah 5:5:2,5. Nah, supaya hasilnya itu berupa bilangan bulat sederhana, nah ini kita bagi saja, dibagi 2,5 ya semuanya. Berarti 5 dibagi 2,5 adalah 2, 5 bagi 2,5 adalah 2, dan 2,5 dibagi 2,5 pasti 1. Nah, di sini kita dapat angka bilangan bulat sederhana, yaitu untuk CHN masing-masing adalah 2:2:1. Maka rumus empirisnya adalah C2H2N. Selanjutnya, setelah mendapatkan rumus empirisnya, kita menentukan rumus ya dari rumus molekul relatif, tetapi kita mengaitkannya dengan konsep mol. Nah, di soal kita mengetahui bahwa masanya itu adalah 1 gram dan jumlah partikel ada sekian, berarti kita bisa mengaitkan kedua konsep mol ini ya. Berarti kita masukkan angkanya 1 gram kemudian sekian partikel, maka dihasilkan besarnya massa molekul relatif adalah 80 gram per mol. Nah, yang seperti saya bilang bahwa kalau mau menentukan rumus molekul itu kita harus pasti dulu berapa massa molekul relatifnya. Nah, ini kita harus mencari dulu ya, karena di soal itu belum ada. Nah, selanjutnya baru kita menentukan nilai RM-nya atau rumus molekul relatif. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja C-nya 2, jumlah atomnya dikali AR-nya, kemudian H-nya ada 2 dikali AR-nya, kemudian N-nya ada 1 dikali AR-nya, dan hasilnya adalah 40 gram per mol ya, dengan MR-nya tadi 80, maka kita bagi hasilnya adalah 2. Dan kita substitusikan ke nilai N-nya, maka hasilnya adalah C4
H4 dan N2. Nah, ini adalah contoh dari gambar rumus struktur tersebut ya, C4H4N2, yaitu ternyata adalah senyawa pirimidin. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang senyawa hidrat. Nah, senyawa hidrat apa sih? Ya, jadi banyak senyawa anorganik merupakan hidrat dan berbentuk kristal. Ya, senyawa hidrat sendiri adalah senyawa yang mengikat satu atau lebih molekul air. Nah, jika garam berbentuk kristal kemudian dikeringkan, maka nantinya air akan keluar dari garam tersebut sehingga seluruh air meninggalkan kristal dan menjadi senyawa anhidrat. Jadi berbeda ya senyawa hidrat dan senyawa anhidrat itu. Kalau hidrat itu masih terikat air, sedangkan anhidrat itu sudah lepas airnya. Nah, contohnya di sini misalkan ada contoh padatan dari CW4,5H2O ya. Di sini warnanya itu biru ya, sementara untuk CW4-nya sendiri alias yang tidak ada molekul airnya itu warnanya putih. Ternyata molekul air yang terikat itu mempengaruhi warna padatan yang dihasilkan ya. Untuk yang hidrat warnanya biru sedangkan anhidrat warnanya putih, misalnya seperti itu. Nah, ini ada contoh persamaan reaksinya. Misalnya ada CW4 5H2O ya, atau disebutnya pentahidrat. Ini dipanaskan ya sehingga dia akan terurai menjadi CW4 dan H2O, yang mana H2O ini fasenya adalah gas, sementara CW4 tertinggal ya di dalam cawan penguap itu masih dalam bentuk padatan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa CW4 terikat oleh 5 molekul air. Nah, ini 5 molekul airnya. Sebagai contoh, sebanyak 4,88 gram senyawa hidrat BaCl2XH2O padat dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan, ternyata tersisa 4,16 gram. Pertanyaan pertama, tentukan jumlah mol air yang menguap. Mula-mula untuk bisa menjawab tipe soal seperti ini adalah kita membuat persamaan reaksi pemanasan kristal terlebih dahulu seperti yang sudah saya kotakan tadi. Kemudian karena di soal mengatakan bahwa 4,88 gram adalah senyawa hidratnya dan tersisa 4,16 gram padatan, berarti bisa disimpulkan bahwa 4,16 gram tersebut adalah milik padatan BaCl2 dan tersisa air ya, XH2O. Nah, untuk menentukan berapa gram air yang menguap adalah kita mencari selisih dari 4,88 gram dikurangi 4,16 gram, maka dihasilkan 0,72 gram uap air. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah mol air yang menguap dari besar massa yang diketahui ya, yaitu massa dibagi MR-nya. Untuk MR air sendiri adalah 18, maka jumlah mol air adalah 0,04 mol. Untuk jawaban soal yang pertama adalah 0,04 mol. Selanjutnya untuk soal yang B, jumlah mol yang tersisa adalah, nah dari sini kita mengetahui bahwa BaCl2 itu merupakan zat yang tersisa, artinya yang tertinggal pada cawan penguap. Ya, nah di sini padatannya berjumlah 4,16 gram, berarti massa dibagi MR, ya MR-nya sudah diketahui, sehingga mol yang tersisa adalah 0,02 mol. Dan jawaban yang B adalah 0,02 mol. Selanjutnya, untuk jawaban soal yang C, jumlah air kristal yang terikat oleh 1 mol BaCl2 padat adalah, nah di sini kita mengetahui bahwa perbandingan BaCl2 dengan XH2O adalah 0,02 banding 0,04. Maka untuk menghasilkan 1 mol BaCl2, maka kita perlu membaginya 0,02 agar mendapatkan 1 mol pada BaCl2 ya. Sehingga kita bagi keduanya ya, maka didapatkan 1 mol untuk BaCl2 dan 2 mol untuk H2O. Selanjutnya, angka 1 mol dan 2 mol ini akan kita gunakan untuk menentukan berapa banyak jumlah mol yang terikat
ya, berapa banyak jumlah mol air yang terikat pada setiap 1 mol BaCl2 padat. Besar BaCl2 1 mol, berarti di sini koefisiennya adalah 1 dan 2 mol adalah 2 ya. Penggantinya X di situ. Maka kalau kita berdasarkan reaksi kimia tersebut, nah, tandanya setiap 1 mol BaCl2 ternyata terikat setidaknya oleh 2 molekul air. Nah, ini adalah persamaan reaksi pemanasan kristal secara keseluruhan. Selanjutnya kita dapat menentukan kadar zat dalam campuran. Yang pertama adalah kadar persentase massa, di mana rumusannya adalah sebagai berikut. Nah, contoh soalnya adalah hitung persentase kadar zat terlarut apabila 10 gram gula kita coba larutkan ke dalam 190 ml air ya. Nah, di sini massa gulanya besarnya adalah 10 gram. Sementara untuk massa airnya, karena di situ belum diketahui, kita tentukan dulu mengaitkannya dengan massa jenis ya. Massa jenis rumusnya adalah Rho sama dengan massa dibagi volume ya. Nah, karena di sini massa jenisnya adalah 1 gram per mili dikali volume airnya adalah 190 mili, maka satuan yang sama kita coret ya. Nah, tersisa 1 gram ya berarti di sini. Nah, 1 gram dikali 190 besarnya berarti 190 gram. Nah, massa totalnya itu kita cari dulu. Berarti 10 gram dari si gula ditambah 190 gram dari si air. Maka totalnya adalah 200 gram. Maka persentase gula adalah massa gula ya. Massa gula itu tadi kan 10 gram ya. Maka 10 gram dibagi total massa sampel. Total massa sampel itu gabungan dari si air juga gula. Berarti totalnya adalah 200 gram. Maka dibagi 200 gram. Dikali 100%. Hasilnya adalah 5%. Berarti kadar gula dalam air tersebut besarnya adalah 5%. Selanjutnya adalah contoh kadar zat dalam penentuan persentase volume. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini contohnya adalah dalam label alkohol yang dijual di toko obat tercantum kadar alkohol besarnya adalah 70%. Pertanyaannya, berapa volume alkohol yang terdapat dalam 500 ml larutan alkohol tersebut? Nah, caranya kita tinggal masukkan saja ke rumusan ini ya. 70% sama dengan volume alkohol dibagi 500 ml dikali 100%. Nah, karena di sini persentasenya sama, kita bisa coret ya. Nah, berarti tersisa 70 dikali 500 mili dibagi 100. Nah, satuannya tersisa mili ya, maka hasilnya adalah 350 mili. Selanjutnya adalah penentuan kadar zat dalam hal bagian per juta atau yang biasa disingkat BPJ dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris adalah part per million atau ppm. Nah, dua-duanya ini sama ya, dua-duanya ini sama ya. Terserah kita ingin menggunakan yang mana satuannya ya. Untuk rumusannya itu ada 2 jenis ya. Kalau misalnya zatnya itu berupa padatan, berarti rumusannya adalah yang atas. Sedangkan kalau misalnya zatnya berupa larutan ya atau berupa cairan, nah itu maka rumusannya adalah yang bawah itu. Contoh soalnya misalnya di sini pertanyaannya adalah berapa ppm kadar gas karbon dioksida di udara jika udara bersih itu mengandung setidaknya 0,00025% CO2. Nah, caranya seperti ini. Gas CO2 ya, namanya saja gas, berarti biasanya itu diukur pada satuan liter atau mililiter. Nah, anggap saja misalkan dalam satuan liter. Berarti itu adalah satuan volume ya. Nah, berarti di sini volume ini bisa berupa larutan, cairan, atau bisa berupa gas juga. Nah, selanjutnya di sini kita asumsikan boleh ya. Di sini adalah ada sebanyak 0,00025 liter dari si CO2 itu dalam 100 liter udara. Nah, kenapa harus 100 liter? Karena asumsinya kalau persen itu maksimal angkanya 100%. Berarti kita tuliskan 100 liter. Berarti kadar CO2 ya besarnya adalah
kadar CO2 pakai rumus yang bawah ini ya. Berarti tinggal dibagi saja, satuannya sama, dikali 10 pangkat 6 ya. Kenapa? Karena dikalikan bagian per juta. Artinya pasti 10 pangkat 6 ya, karena 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6. Berarti besarnya adalah 2,5 ppm ya. Oke. Contoh soal yang lain misalnya. Nah, di sini contohnya adalah padatan ya berarti. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang atas ya kalau yang tadi sebelumnya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa 1 liter air sumur itu setara dengan 1000 mili ya, 1000 mili air sumur. Untuk massa air sumurnya berarti kita ubah dari volume ke massa ya, satuan massa, berarti pakai massa jenis ya. Massa jenis dikali volume, berarti hasilnya adalah 1000 gram. Untuk massa besinya kita ubah dalam satuan gram ya, 0,15 mg menjadi sekian gram. Nah, kenapa kita harus ubah dulu dalam gram? Karena gini ya, walaupun keduanya sama-sama satuannya adalah satuan massa, tetapi satuannya itu berbeda. Karena yang ketika dibagi itu kita bisa eliminasi adalah satuan yang sama. Makanya kita harus ubah dulu, harus konsisten. Kalau yang atas itu satuannya gram, maka yang bawah juga harus satuannya adalah gram ya. Maka kita masukkan angkanya, besarnya adalah sekian dikali 10 pangkat 6 BPJ, maka hasilnya adalah 0,15 BPJ atau bagian per juta. Nah, rumus BPJ atau ppm ini itu kita gunakan ketika analit ya, atau suatu kadar senyawa atau zat tertentu di suatu wilayah atau sampel itu kadarnya terlalu sedikit, maka kita bisa gunakan satuan ppm atau BPJ supaya angkanya tidak terlalu kecil ya. Nah, selanjutnya penentuan kadar kemolaran atau molaritas. Nah, ini sangat penting ya semuanya. Kadar molaritas ini kita bisa selalu gunakan sampai di kelas 12, bahkan sampai nanti kalau kuliah ambil kimia lagi. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara menentukan nilai molaritas. Nah, sebetulnya apa sih molaritas itu sendiri? Molaritas itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi dalam perhitungan kimia, dan biasanya dinyatakan dengan notasi M besar ya. Kalau M kecil itu molalitas, kalau M besar itu molaritas ya. Nah, misalnya di sini ada gula yang dilarutkan dalam air. Berarti gulanya bertindak sebagai zat yang terlarut ya, sedangkan air itu sebagai zat pelarutnya. Nah, di sini contohnya adalah pada gambar berikut. Nah, ya, misalnya pertama-tama itu kita timbang dulu padatannya berapa. Ini kalau di lab ya, kita timbang dulu padatan zat tersebut berapa. Kemudian kita masukkan ke dalam labu volumetrik ya. Lalu kita masukkan, kemudian tambahkan aquades atau air ke dalamnya sampai batas volume tertentu ya. Nah, ini kita sambil aduk, kemudian aduknya itu kita dengan cara menggoyang-goyangkan, lalu kita masukkan lagi sampai batas volumenya itu tercapai. Nah, jadi setiap alat ini itu memiliki volume tertentu. Anggap misalnya ini volumenya adalah 250 mili misalnya. Nah, di sini berarti batasnya itu 250 mili ketika kita tambahkan di sini. Nah, berarti tandanya apa? Padatan ini itu kita larutkan dengan air itu sampai 250 mili ya. Ini gambarannya itu seperti itu ya, supaya bisa lebih paham. Selanjutnya untuk rumus molaritas ya, itu adalah mol dibagi volume larutan, atau bisa juga kita menggunakan rumus yang ini ya. Hanya bedanya apa? Kalau pakai yang atas itu volumenya sudah dalam satuan liter, sedangkan kalau yang bawah itu masih satuannya itu mili ya, jadi berbeda. Untuk satuannya itu kita bisa menggunakan satuan mol per liter. Kenapa? Karena molaritas itu kan sama dengan mol dibagi volume liter. Nah, makanya mol per liter itu boleh ya. Atau menuliskannya satuannya molar atau M besar boleh ya. Silahkan. Selanjutnya
contoh soalnya adalah berapa massa NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml air kalau kita mau mendapatkan konsentrasinya 0,2 molar. Nah, caranya adalah kita tinggal masukkan ke rumus molaritas yang menggunakan satuan mili yang tadi ya, dengan cara ini 0,2 sama dengan massa NaOH yang dicari, MR-nya adalah kita cari ya, menjumlahkan air-airnya seperti biasa, 23 tambah 16 tambah 1 40, berarti 40, kemudian dikali 1000 dibagi 500 mili ya, maka hasilnya adalah 4 gram. Jadi di sini kita mengetahui bahwa NaOH itu bertindak sebagai zat terlarut ya, sedangkan airnya itu zat pelarutnya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa jadi dengan melarutkan 4 gram NaOH ke dalam 500 ml air, maka akan kita peroleh besar konsentrasinya itu adalah 0,2 molar. Nah, ini kalau kita bayangkan selanjutnya kita simpan ini di dalam botol kaca ya, itu dapat 500 ml, terus nanti dikasih label 0,2 molar besar NaOH-nya. Nah, contoh soal yang lainnya ya, ini masih di molaritas, dimana kaitannya adalah ke pengenceran. Nah ya, jadi pengenceran ini apa tujuannya? Misalnya kita di laboratorium itu hanya memiliki larutan yang konsentrasinya pekat ya, artinya kemurniannya itu besar, artinya molaritasnya itu sangat besar ya, angkanya itu bisa puluhan. Nah, sementara yang kita perlukan itu untuk percobaan hanya yang konsentrasinya kecil saja, misalnya 0, sekian. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita encerkan larutan yang pekat itu dengan menggunakan bantuan aquades atau bantuan air. Caranya adalah, contohnya misalnya di sini ada larutan pekat, diambil dulu ya. Diambil dulu, masukkan ke dalam gelas ukur ya, dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya kita, nah ini hanya perumpamaan saja. Misalnya kita masukkan ke sini, nah ternyata berapa mili misalkan. Nah, nanti kita masukkan ke labu ini lagi ya. Lalu kita tambahkan air sampai volume batas tertentu ya, misalkan sampai sini. Nah, kita kocok ya, kita homogenkan. Nah, nanti larutannya itu akan encer. Karena apa? Karena kita hanya mengambil sekian saja dari totalnya segini gitu misalkan. Nah, pasti larutannya akan menjadi encer. Jadi setelah mencapai titik ini, itu akan jelas berapa mili volume larutan total yang telah diencerkan tadi gitu ya. Oke, untuk rumusannya adalah N1 sama dengan N2 ya. Nah, karena molaritas itu sama dengan mol bagi volume, maka untuk mencari nilai molnya berarti perkalian ya. Perkalian antara molaritas kali volume. Jadi M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Berarti sebelum dan sesudah pengenceran ya. Nah, di sini ada catatan, mengencerkan suatu larutan itu akan berdampak membuat konsentrasi molaritasnya itu semakin menurun. Contoh misalnya kita memiliki larutan yang besar konsentrasinya 0,5 molar. Nah, setelah kita encerkan itu bisa menjadi lebih kecil dari 0,5 molar, misalnya 0,2 atau 0,1 molar. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalnya tentukan kemolaran larutan kalau kita misalnya nih udah punya nih misalnya botol kaca ya, botol gas kimia 100 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tambahkan sebanyak 150 ml air? Nah, berarti di sini sebelum pengenceran kan 0,5 molar dan 100 ml keadaannya ya. Nah, setelah diencerkan harapannya adalah apa? Harapannya adalah kita mendapatkan ditambah 150 ml air. Nah, berarti kan 100 ml si larutan asam sulfat itu kita tambah dengan 150 ml air ya. Karena kita tambahin tadi 100 ml di asam sulfat ditambahkan sebanyak 150 ml air. Berarti totalnya adalah 250
mili ya. Jadi volumenya memang harus dijumlah dulu. Berarti hasilnya adalah 0,2 molar. Nah, awalnya 0,5 berubah menjadi 0,2 molar. Nah, selanjutnya yang B, apa yang terjadi kalau misalnya kita tambahkan air sampai volumenya menjadi 500 mili ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini kita mengetahui bahwa bukan dijumlah ya volumenya, jadi bukan 100 dijumlahkan dengan 500 jadi 600, tetapi karena bahasanya adalah menjadi 500 mili, berarti volume akhirnya adalah 500 mili. Maka di sini volumenya itu sudah tercampur, artinya volume setelah pengenceran itu besarnya 500 mili. Maka kita tinggal masukkan saja angkanya ya, sama seperti tadi keadaan awal sekian, maka molaritasnya adalah 0,1. Jadi apa yang terjadi ya ketika kita punya 100 mili larutan asam sulfat dengan besarnya 0,5 molar dan diencerkan menjadi 500 mili ya, maka menjadi turun menjadi 0,1 molar dan jadi lebih encer ya. Oke, selanjutnya di sini masih dengan molaritas, tetapi kasusnya adalah kalau kita mencampurkan dua larutan yang sama, tetapi besar konsentrasi atau volumenya itu bisa berbeda. Nah, bagaimana molaritas gabungannya? Nah, ini rumusannya adalah karena gabungan berarti kita jumlah ya, mol 1 dan mol 2 sama dengan mol 3 ya. Atau rumusan akhirnya adalah sebagai berikut kalau kita gabungkan molaritas ketiga ya. Artinya ketika kedua zat itu kita campurkan, nah itu nanti kita mendapatkan konsentrasi gabungan. Selanjutnya contoh soalnya ada sebanyak 50 mili asam klorida besarnya 0,1 molar dicampurkan dengan 75 mili asam klorida yang 0,2 molar. Nah, ini kan berbeda ya, volumenya berbeda, konsentrasinya berbeda. Nah, kalau kita campur ya, keduanya itu sama-sama HCl. Kalau kita campur, nah berapa besar molaritasnya? Nah, ya ini menarik. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ke rumusan yang tadi ya. Rumusan molaritas gabungan. Berarti kita masukkan angkanya, dan di sini kita bisa melihat bahwa untuk satuannya milimol ya. Kenapa milimol? Karena di sini masih mili. 0,1 molar dikali 50 mili itu hasilnya adalah milimol ya. Nah, ini juga sama milimol. Jadi bukan mol satuannya. Nah, di sini karena sama-sama mili ya, kita bisa coret ya. Maka hasilnya adalah 0,16 molar. Jadi setelah dicampurkan antara 0,1 molar dengan 0,2 molar itu dihasilkan 0,16 molar. Selanjutnya di sini kita mencoba untuk menghubungkan molaritas dengan persen massa ya. Pada umumnya di laboratorium itu tersedia larutan yang konsentrasinya dinyatakan dengan persen massa dan berapa massa jenisnya. Jadi di label botol itu sudah ketahuan berapa persen massa larutan itu dan berapa massa jenisnya, itu sudah ditempel di situ ya. Nah, cara menentukannya adalah rumusannya sebagai berikut. Rho-nya itu massa jenis ya, sedangkan persentasenya itu kadar kemurniannya itu berapa. Untuk MR-nya seperti biasa massa molekul relatifnya. Nah, contohnya misalnya sebuah botol larutan ya asam sulfat besarnya sekian persen, massa jenisnya sekian, dan berapa molar larutan itu kalau MR-nya sekian. Kalau rumus cepatnya itu kita bisa menggunakan yang ini ya, artinya tinggal memasukkan angkanya saja, 1,25 dikali 10. Nah, angka 10 ini itu sudah ketetapan angkanya 10 karena itu merupakan hasil pembagian atau konversi dari turunan rumus ya. Ini sehingga didapatkan hasilnya angka 10 dikali persen kemurniannya dalam 49 dibagi MR-nya, hasilnya adalah 6,25 molar. Nah, ini cara cepatnya. Kalau misalnya kita mau coba secara ilmiah, artinya perhitungan secara saintifik. Nah, ini contohnya misalnya massa larutan itu 100 gram ya.
kita misalkan 100 gram totalnya. Nah, MR-nya itu 98 ya. Massa jenisnya 1,25 gram per mili ya. Nah, ini kenapa saya menuliskan 100 gram, karena asumsinya adalah hampir sama kayak persentase, karena kan maksimal itu 100%. Nah, kita maksimalkan di sini karena 49%, berarti maksimalnya kan 100%. Nah, makanya di sini saya tuliskan 100 gram ya untuk permisalannya. Jadi volume larutan kita cari terlebih dahulu ya. Ingat ya, kalau massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Berarti kalau kita mau mencari volumenya, tinggal membagi saja massa dibagi massa jenis ya. Berarti 100 gram dibagi 1,25 gram per mili, maka hasilnya volume larutan adalah 80 mili. Sementara untuk massa H2SO4, karena 49%, berarti 49/100. Nah, total massa larutan ini 100 gram ya ini. Nah, maka totalnya berarti 49 gram untuk si massa asam sulfatnya. Berarti molaritasnya adalah seperti rumusan yang sebelumnya, massa dibagi MR dikali 1000 per volume dalam satuan mili, maka diperoleh angkanya adalah sama-sama 6,25 molar ya. Nah, ini boleh saja mau menggunakan rumus yang mana silahkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, juga mudah untuk dipahami, dan tetap semangat dalam belajar kimia, karena kimia itu mudah dan pastinya menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semuanya.